Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Bonjo Setiawan, NPM 20144600316. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinkanisa Aprilia Putri, NPM 20144600324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salis Astuningsih dengan nomor NPM 20144600356. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hewan, tumbuhan, air, dan hutan. Yang kedua, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, mineral, batu bara, matahari, lautan, dan daratan. Apa sih pengelolaan sumber daya alam itu? Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konservasi sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam, dan pengelolaan daya rusak alam. Yang kedua, tentang contoh-contoh pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, tentang pengelolaan sumber daya alam di bidang pertanian. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal adalah menggunakan revolusi hijau. Yang kedua, penggunaan pupuk alami atau pupuk organik. Hal ini dinilai sangat cocok untuk menjaga kelestarian tanah. Yang ketiga, tentang penggunaan pestisida seperlunya. Penggunaan pestisida seperlunya ini digunakan hanya untuk membunuh hama-hama yang dapat merusak lingkungan. Yang keempat, tentang pengelolaan tanah datar, lahan miring, dan perbukitan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penanaman hutan yang gundul untuk mencegah erosi yang dapat merusak lingkungan. Yang kelima, tentang pengelolaan udara. Hal yang dapat diupayakan yaitu mengurangi penggunaan emisi gas dalam pembakaran. Yang keenam, tentang pengelolaan hutan. Salah satunya yaitu dengan cara reboisasi. Yang kedua, dengan cara sistem tebang pilih. Yang ketujuh, tentang pengelolaan laut dan pantai. Salah satunya yaitu reklamasi pantai dengan cara penanaman hutan tembakau di pesisir pantai. 2. Pelarangan tentang pengambilan terumbu karang yang dapat merusak ekosistem di laut. Yang kedelapan, tentang pengelolaan flora dan fauna. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat suaka margasatwa dan cagar alam. Kasus kerusakan sumber daya alam. Yang pertama, kerusakan daerah aliran sungai. Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan kerusakan ekosistem daerah aliran sungai. Hal ini akan mengancam keseimbangan ekosistem dan pasokan air. Yang kedua, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Rusaknya habitat ekosistem dan pesisir laut antara lain seperti deforestasi hutan mangrove dan erosi pantai. Yang ketiga adalah pencemaran. Pencemaran dapat menimbulkan gangguan berat dan ringan terhadap lingkungan hidup. Contohnya seperti pencemaran air, udara, dan pencemaran tanah. Yang keempat adalah banjir. Faktor penyebab banjir antara lain penggundulan hutan dan pembuangan sampah secara sembarangan. Yang kelima, musim kemarau. Banyak tumbuhan mati sehingga dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup. Daun dan batang pohon menjadi kering sehingga mudah menimbulkan kebakaran hutan. Yang keenam adalah teknologi dan industri.
Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat dapat mengubah lingkungan menjadi buruk. Contohnya seperti penggunaan traktor. Traktor membawa buangan oli dan bahan bakar yang dapat merusak lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sungai. Sungai dimanfaatkan untuk mengairi persawahan. Yang kedua, sungai sebagai sumber air di pemukiman. Yang kedua, sumber daya alam hutan. Hutan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal flora dan fauna. Hutan juga menghasilkan oksigen. Hutan juga bisa mencegah banjir, serta hutan dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya. Yang ketiga, sumber daya alam sawah. Sawah dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia. Yang keempat, sumber daya alam hewan. Hewan dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, dan telurnya. Yang kelima, sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang keenam, sumber daya alam biji besi. Biji besi dimanfaatkan sebagai pembuatan peralatan makanan dari logam. Yang ketujuh, sumber daya alam batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Yang kedelapan, sumber daya alam gas alam. Gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.